seseorang yang kemudian dia mencoba untuk berada pada wilayah kesadaran yang melampaui pikiran, perasaan, dan tubuh, itu bisa nggak sih sebenarnya diterapkan secara 24 jam begitu? Nah, pertanyaannya kan ketika seseorang berusaha. Nah, satu-satunya yang menghalangi dia benar-benar sadar adalah usahanya. Usahanya justru menjadi penghalang, tembok. Iya, karena di setiap usaha pasti ada bentuk penghindaran. Intinya semesta itu baik kok. Pasti akan menghadirkan kejadian-kejadian di mana berfungsi sebagai perilisan samskara. Hanya saja kita tidak sadar. Akhirnya seakan-akan kita itu sedang dihukum. Padahal enggak. Kita kan ngira bahwa atensi itu sesuatu yang sakti. Nah, kesaktian itu dipinjam dari mana? Itu yang biasanya orang tidak menelusuri sampai tingkatan yang paling dalam. Jadi kayak ombak. Ombak ini kan meminjam sifatnya dari lautan. Ya sama, pikiran atau pemikiran meminjam kekuatannya dari kesadaran. Karena pemikiran termasuk ekspresi dari kesadaran. Artinya, keramaian merupakan ekspresi dari kekosongan. Oke, baik. Selamat malam, Mas Riko. Malam. Ya, jadi besok kita ada kopdar di Papilio. Sekarang kita take video dulu karena ada beberapa hal yang teman-teman pengen mengkonfirmasi lagi gitu. Bagaimana saran Mas Riko terhadap kawan-kawan yang memang masih menganggap, waduh ini terus aku pakai tekniknya siapa, teknik yang mana, soalnya tekniknya Mas Riko itu kan tidak boleh punya keinginan, harus melepas dan lain sebagainya gitu kan. Sementara yang lain, ya orang hidup harus punya keinginan ya gitu. Jadi semacam kayak kontradiksi begitu. Nah, bagaimana Mas Riko memberikan tanggapan terhadap beberapa pernyataan kawan-kawan yang seperti itu, Mas? Jadi yang pertama kita perlu lebih teliti adalah bukan berarti tidak boleh punya keinginan. Karena ketika kita berusaha tidak punya keinginan, berarti kita punya keinginan agar tidak punya keinginan. Itu pertama. Jadi naturalnya seorang anak kecil lah, itu pasti akan sangat minim keinginannya. Justru cenderung tidak ada. Nah, ketika kita tumbuh dewasa, kita mengalami didikan-didikan tertentu, terus tradisi tertentu, akhirnya mulai muncul keinginan. Nah, yang perlu kita sadari adalah kenapa kita punya keinginan. Itu. Intinya itu, ketika kita bisa tahu bahwa atas dasar apa atau kenapa kok bisa timbul urgensi untuk ingin. Nah, di situ kan pasti ketemu kan bahwa kita merasa kurang. Akhirnya muncul keinginan untuk lebih atau kaya atau berlimpah. Nah, ketika kekurangannya belum tersadari, ya susah. Inti dari apa yang tak sampaikan adalah kita menyadari sensasinya, bukan labelnya. Kekurangan ini kan labelnya. Label. Tapi bukan sensasinya. Kayak misalnya aku bilang HP lah. Nah, kata HP itu kan bukan HP-nya sendiri. Beda kan? Kebanyakan dari kita itu terjebak di bahasa atau terjebak di language. Jadi kita terjebak di area otak kiri kita. Dan kita tidak terjun ke dalam realita apa adanya. Itu. Jadi yang kita perlu sadari adalah kenapa kok kita punya banyak keinginan. Semakin banyak keinginan kita berarti kita pada dasarnya adalah merasa kekurangan yang sangat amat besar. Itu mengakibatkan timbulnya keinginan. Kalau kita udah merasa berlimpah, ya otomatis kita tidak punya keinginan. Keinginan adalah pertanda bahwa kita merasa kurang atau kita merasa tidak nyaman, kita merasa sedih, kita merasa galau. Karena rasa-rasa ini tidak nyaman, ada dogma bahwa kita harus menolak rasa tidak nyaman dan mengejar rasa nyaman. Nah, di situ memunculkan keinginan. Tapi kalau kita bisa menerima secara utuh, ya otomatis nggak ada keinginan. Karena kita merasa sudah berlimpah di dalam, dan otomatis realita di luar akan mengikuti dengan sendirinya. Tetapi kalau kemudian Mas Riko amati gitu ya, atau mengkomparasikan sendiri gitu dari
case cerita teman-temannya Mas Riko begitu. Ketika kemudian mereka yang sudah bisa menyadari apa tuh namanya kekurangannya gitu ya. Oh, keinginan tuh ternyata yang menyebabkan aku kekurangan begitu kan. Terus kemudian dia letting in ya, menyadari bahwa dirinya adalah ketidakterbatasan. Pada kenyataannya dengan teknik yang orang pahami secara umum, dengan teknik yang diterapkan Mas Riko ke teman-teman gitu, keberlimpahannya, kemajuan hidupnya itu lebih signifikan yang mana, Mas Riko? Gini, inti dari kemajuan itu kan berarti kita menilai progres. Sedangkan progres tiap orang itu beda. Jadi yang perlu kita selami adalah meskipun pakai metode letting in, kita harus menyelami siapa yang mempraktekkan letting in. Kalau masih ada si pelaku yang melakukan letting in, berarti tidak benar-benar letting in. Intinya sama, setiap meditasi bisa dijadikan teknik pelarian, termasuk letting in. Jadi metode letting in bisa digunakan untuk lari. Itu yang agak riskan. Jadi pasti pelarian, Mas. Pelarian. Bisa jadi pelarian, termasuk teknik menerima. Kita berusaha menerima agar rasanya lenyap. Sama kan? Sama kayak kita mengendalikan nafas kita agar perasaan tidak nyamannya lenyap digantikan perasaan nyaman. Artinya kita tergantung pada state pikiran. Dari state pikiran yang tidak nyaman, ingin state pikiran yang nyaman. Padahal kedamaian ada di balik pikiran. Artinya ada di balik rasa tidak nyaman. Bahkan juga ada di balik rasa nyaman. Artinya apapun objeknya, backgroundnya pasti adalah kedamaian. Nah, karakteristik orang seperti apa, Mas Riko, yang kemudian untuk menerapkan letting in ini dia akan sangat kesulitan gitu, menurut Mas Riko? Awal-awal pasti orang-orang itu pasti kesulitan. Hampir semua? Hampir semua. Karena apa? Karena kita dididik dari kecil untuk menolak. Karena kita udah dibagi dari kecil, oh ini yang negatif, ini yang positif. Yang negatif tolak, yang positif dikejar. Nah dari situ pasti udah kesulitan. Jadi kita harus bisa menyadari bahwa penilaian atau label positif negatif itu dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Nah ketika kita mengamati pikiran, kita akan tahu bahwa pikiran itu tidak ada. Yang ada hanyalah pemikiran yang timpang tindih, seakan-akan menjadi benda padat. Padahal itu kayak apa ya, aliran aja. Nah ketika kita membiarkan alirannya apa adanya, pikiran akan jernih sendiri. Tapi kalau kita terlibat di dalamnya, tambah keruh. Nah, seseorang yang kemudian dia mencoba untuk berada pada wilayah kesadaran yang melampaui pikiran, perasaan, dan tubuh, itu bisa nggak sih sebenarnya diterapkan secara 24 jam begitu? Nah, pertanyaannya kan ketika seseorang berusaha. Nah, satu-satunya yang menghalangi dia benar-benar sadar adalah usahanya. Usahanya justru menjadi penghalang, tembok. Iya, karena di setiap usaha pasti ada bentuk penghindaran. Kalau tidak usaha, berarti kan tidak ada penghindaran. Oke. Intinya ya, inti dari meditasi yang nomena ya, bukan yang fenomena, adalah membiarkan segala sesuatu apa adanya. Kalau kita membiarkan segala sesuatu apa adanya, artinya tidak ada positif dan tidak ada negatif. Otomatis kita ombaknya terjun balik ke lautan. Itu. Terus karena muncul dari dalam itu tadi ya? Iya. Oke. Nah, ada nggak dari perjalanan teman-teman yang terbaru yang mungkin cerita sama Mas Riko gitu ya? Karena ketika saya mengamati beberapa komentar begitu, wah ini benar-benar ilmu ampuh Mas Hendra, saya sudah membuktikan sendiri menerapkan ilmunya Mas Riko ini gitu kan. Ada nggak cerita-cerita lain dari sahabat-sahabat yang kapan hari belum sempat untuk dibagikan kepada teman-teman mungkin dengan case masalah tertentu begitu Mas Riko yang mungkin bisa dieksplor gitu? Banyak, aslinya cerita-cerita semacam itu kayak testimoni itu banyak. Tapi testimoni itu bisa jadi pedang bermata dua. Kenapa, itu Mas? bisa jadi motivasi, tapi bisa menjebak seseorang. Kalau misalnya buku Snul testimoninya, aku habis letting in, aku nangis-nangis terus muntah-muntah.
Iya. Pikirannya pasti ingin mencapai atau mengalami hal yang sama dengan Bu Gus Nur. Itu jebakannya itu. Jadi bagiku testimoni nggak begitu penting. Karena kebanyakan menjebaknya daripada menguntungkan orangnya. Oke. Nah, dari kasusnya Mas Teguh ya, kapan hari yang sempat saya suruh ngobrol sama Mas Riko itu waktu kita perjalanan, itu kan dia di PHK gitu kan Mas ya. Tadinya udah dapat kerjaan tapi di PHK lagi gitu. Jadi kayak apa ya, servo yang mengulang terus gitu. Apes terus dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai seorang kepala rumah tangga pasti kan punya beban karena punya anak, punya istri gitu kan. Mau effortless itu gimana caranya, nggak pernah punya pengalaman seperti itu. Nah, bagaimana saran dari Mas Riko ketika menghadapi hal seperti itu mulainya dari mana? Apa aja yang harus dilakukan oleh teman saya ini? Mulainya adalah tepat di sini saat ini. Ketika dia mengalami peristiwa itu, pasti ada sensasi-sensasi tertentu yang terpicu. Nah, kalau sensasi itu tidak diterima, itu akan teralami lagi berulang-ulang. Sampai sensasinya diterima dan dibiarkan masuk, kemudian dibiarkan lenyap. Lenyap, dia akan lenyap ketika tidak ada penolakan. Intinya selama sensasi itu belum disadari, ya dia akan gandol. Kasusnya misal Mas Teguhnya lari ya, misal cari kerjaan kemana, kerjaan kemana, pasti kejadian lagi. Karena sensasi yang berupa samskara itu belum tersadari. Sangat penting untuk menyadari sensasinya, bukan labelnya. Jadi nggak perlu dicari tahu, oh ini rasa marah, oh ini rasa dendam, nggak perlu. Cukup disadari sensasinya. Biasanya orang terjebak di labelnya, berusaha mencari tahu, oh marah, oh sedih, ini digolong-golongkan dan itu terlalu. Kalau misalnya yang mengalami saat ini Mas Riko begitu ya, nah langsung dipraktekin aja kira-kira gimana tuh? Riko mohon maaf mulai hari ini kamu dikeluarkan dari kerjaan ini karena memang ada problem begitu kan ya. Nah, yang mungkin bisa diceritakan Mas Riko sekarang gitu, cerita ke saya gitu, apa yang dilakukan Mas Riko? Nah, di detik pertama di PHK itu pasti muncul percikan sensasi, celek, nggak enak rasanya pasti. Tapi ketika kita mengizinkan di detik selanjutnya, oh ya udah emang ada perasaan ini, disadari, dibiarkan ya sensasi dialami sepenuhnya, pasti hilang. Tapi kalau kita berusaha memverbalisasi atau melakukan keluhan atau pembenaran, misal, oh nggak apa-apa di PHK nanti kan dapat kerjaan lain gitu. Itu kan termasuk pelarian dengan metode mengubah pandangan. Atau misal kita berusaha menyalahkan pihak lain, oh aku dipecat gara-gara ini, sama aja. Intinya ketika momen PHK tersebut terjadi detik itu, pasti ada sensasi tertentu yang dipicu oleh kejadian tersebut. Intinya semesta itu baik kok. Pasti akan menghadirkan kejadian-kejadian di mana berfungsi sebagai perilisan samskara. Hanya saja kita tidak sadar. Akhirnya seakan-akan kita itu sedang dihukum. Padahal enggak. Oke. Menyadari percikan sensasi tadi. Itu berarti rasa yang pertama kali nggak enak itu tadi diterima aja. Iya. Nah, ketika rasanya itu muncul, kita kan tahu kan kalau ada rasanya kan. Nah, detik selanjutnya itu biasanya auto kita. Karena kita terbiasa menolak, ya udah, kita nggak sadar kalau nolak. Nah, kita di sini di detik berikutnya kita belajar untuk sadar. Oh, ada penolakan. Jadi penolakannya disadari kalau ada, sensasinya juga disadari. Jadi kita tidak berusaha melawan apapun perasaan yang muncul. Berarti intinya kita sebagai penyaksi dari pikiran dan perasaan itu sendiri aja. Udah nggak usah ngapa-ngapain. Oke. Transformasi berikutnya apa? Sampai kemudian muncul sebuah solusi itu. Nah, disadari pikiran yang ingin transformasi. Karena wilayah transformasi adalah di wilayah pikiran. Sedangkan di dalam, ya nggak perlu transformasi.
lautan mau transformasi jadi apa? Dan ombak mungkin bisa bertransformasi menjadi lebih besar, tapi lautan enggak. Ya dia sudah sempurna apa adanya, dan dia menggerakkan semua lautan. Ketika kita ada di posisi itu, otomatis kita bahagia, dan luaran akan menyesuaikan dengan sendirinya. Tapi selama ada pikiran muncul, lo kok nggak berubah-berubah, berarti kita belum benar-benar menyadari dan mengamati pikiran dan perasaan itu sendiri. Betul. Jadi ketika dalam masalah apapun, cukup kita berada pada wilayah yang itu melampaui pikiran dan perasaan. Iya. Jadi kita benar-benar sebagai penyaksi tok, Mas ya. Penyaksi. Tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa. Nah, di situ kita akan tahu bahwa nggak ada yang namanya pikiran, hanya ada pemikiran. Biasanya kita kan mengira pikiran ini termasuk fisikal gitu kan, yang merupakan sosok pemikir kan. Tapi ketika kita mau menyadari, atau biasanya kan pemikiran ini kan berupa suara di kepala kita kan. Ketika kita mau mendengarkan apa adanya, itu kita akan tahu bahwa tidak ada pemikir di balik pemikiran. Jadi tidak ada si pelaku yang berpikir. Oke. Nah, itu biasanya sampai kemudian muncul solusi itu, Mas. Itu biasanya setiap orang itu beda-beda, apakah kemudian sama gitu. Jadi kan ada orang yang kemudian mendapatkan momen aha gitu tiba-tiba. Nah, maksudku di wilayah itu tuh gimana? Setiap orang beda-beda atau seperti apa? Setiap orang akan beda-beda. Lama ininya apa tuh namanya? Cepat lambatnya gimana? Beda-beda. Nah, karena kalau kita punya konsep kalau misalnya begini ya, saya kembali ke case sahabat saya tadi ya, Mas. Andai kata karena Mas Riko menyampaikan bahwa cepat lambatnya orang beda-beda. Gimana kalau misalnya sampai ketemu solusi itu si sahabat saya itu butuh waktu 1 bulan, apa nggak mati keluarganya kira-kira karena nggak ada yang ngasih makan kira-kira. Nah, ketika nggak ada yang ngasih makan, mungkin dia akan bertengkar sama istrinya. Iya kan? Terus mungkin akan pisah atau apa, atau bertengkar atau gimana. Pasti adalah peristiwa-peristiwa lanjutannya. Dan itu yang harus diterima lebih lanjut. Berarti masih ada samskara di sekitar situ. Intinya kita hidup itu untuk mengurai samskara si ombak hingga menjadi lautan. Jadi meskipun paling jelek skenarionya adalah keluarganya mati, itu tetap akan menguntungkan di pihak lautan. Oke. Tapi kalau secara jangka pendek, apa nggak lebih baik kemudian dia effort aja? Karena dengan effort paling tidak, karena kalau misalnya effortless gitu kan, konsekuensinya kan bisa sampai cerai nih. Karena lawang kondisi kayak gini yuk kamu di rumah aja, terus anakmu sekolah itu loh, mau kasih sangu apa? Beras nggak punya kok, kamu di rumah aja. Sementara Mas Riko mengatakan cepat lambatnya solusi itu beda-beda, nah, sehingga kemudian kemungkinan terburuknya kan ini bisa benar-benar cerai. Berbeda kalau kemudian dia ada effort gitu ya, kemungkinan kan tidak sampai cerai gitu kan. Minimal istrinya tahu, oh dia sudah melakukan ikhtiar dan lain sebagainya. Nah, gimana terkait hal ini, Mas Riko? Jadi gini, biasa orang ketika diam dikira itu dia diam secara fisik. Ketika kita letting in, yang diam itu adalah pikiran dan perasaan. Ketika kita benar-benar diam. Dan di situ pasti ada inspirasi untuk bergerak tanpa kita memikirkan untuk bergerak. Pasti ada. Dan pasti aman. Kalau kita percaya semesta. Intinya adalah soal iman. Kita mengimani yang... Kembali lagi ke yakin. Yakin, iman. Kita iman kepada... Yakin itu bukannya effort, Mas? Yakin itu kan soal pikiran kan. Tapi kalau iman itu kita percaya ke lautan. Si ombak harus percaya ke lautan, pasrah namanya. Memang enggak masuk akal memang. Iya. Tapi pasti lebih baik daripada... Pasti lebih baik ya. Kalau misal kita pikiran rame, kita ikutin, akhirnya kita effort. Ya pasti banyak gagalnya lah.
Lebih baik kita sadari dulu pemikirannya, sadari dulu perasaannya, diterima dulu. Biasanya akan ada urgensi untuk bergerak dengan sendirinya. Entah gerak kemana, entah tiba-tiba kemana, entah tiba-tiba nyari peluang kemana, pasti ada gerakan. Nggak mungkin nggak. Dan karena kita sudah iman sama yang namanya lautan tadi, biasanya nggak sampai ya terjadi sampai kemudian mati terus cerai gitu, nggak ya biasanya ya? Belum tentu. Belum tentu. Ya aku nggak tahu. Oh gitu. Kalau kita konsepkan ke, oh hasilnya harus gini-gini, berarti kita melimitasi segala sesuatu. Oke. Tapi yakin bahwa itu pasti akan lebih baik hasilnya Pasti akan ketimbang lebih baik. effortnya dibuat-buat tadi gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau kemudian soal ini, kapan hari ketika kita pernah berdialog soal bagaimana atensi itu memiliki power yang sangat luar biasa di dalam kehidupan gitu ya. Apa yang kita atensikan, misalnya atensinya ke peluang usaha ya, maka akan mudah mendapatkan peluang-peluang itu. Atensi kita ke hantu ya, kemana-mana kita bisa melihat penampakan makhluk halus dan seterusnya gitu. Nah, atensi dan letting in, keduanya kan sama-sama baik, sama-sama menghasilkan gitu. Nah, bagaimana sikap dan cara pandang yang tepat begitu terkait dengan letting in dengan atensi ini gitu, sama-sama bisa membuktikan, menghasilkan, tetapi paradigma yang tepat tuh bagaimana, Mas Riko? Gini, kita kan ngira bahwa atensi itu sesuatu yang sakti. Nah, kesaktian itu dipinjam dari mana? Itu yang biasanya orang tidak menelusuri sampai tingkatan yang paling dalam. Jadi kayak ombak ini kan meminjam sifatnya dari lautan. Ya sama, pikiran atau pemikiran meminjam kekuatannya dari kesadaran. Karena pemikiran termasuk ekspresi dari kesadaran. Artinya, keramaian merupakan ekspresi dari kekosongan. Jadi atensi adalah produk dari kesadaran. Hanya lebih baik, paling efisien dimanfaatkan ketika kita ada di basis kesadaran atau di lautan.